Runtuhnya Kerajaan Israel. Hari ini Selasa 14 Juli 2020 kita akan membahas dari 2 Tawarik pasal 28 serta 2 Raja-Raja pasal 16 sampai yang ke-17 membahas tentang runtuhnya Kerajaan Israel. Dan di akhir dari klip ini, sebuah perenungan harus kita pikirkan karena sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Raja ke-12 Yehuda bernama Ahaz. Ahaz berumur 20 tahun ketika menjadi Raja Yehuda pada tahun ke-17 Pekah sebagai Raja Israel yang memerintah 16 tahun di Yehuda. Raja Ahaz beribadah kepada Tuhan, namun ia hidup juga menurut kelakuan raja-raja Israel. Kemarin kita membaca di kitab Mika bagaimana dosa Israel merambat masuk ke Yehuda. Ia membuat patung-patung Baal dari logam, memberi korban bakaran di Lebak Ben Hinom, juga anak-anaknya dijadikan korban bakaran, korban api-apian mati dibakar di sana. Ia membakar dupa juga di setiap bukit dan pohon-pohon yang rimbun. Maka Tuhan membuat Yehuda diserang oleh bangsa-bangsa lain. Ahaz tidak setia kepada Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan hanya asal-asalan, namun dia lebih mementingkan akan dewa-dewa dari bangsa-bangsa lain, bahkan anaknya pun dikorbankan untuk dewa-dewa ini. Maka Tuhan marah dan inilah yang dikerjakan. Rezin, Raja Aram berkoalisi dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel. Lalu mereka mengepung Ahaz. Ahaz, Yerusalem tidak jatuh, walaupun kerajaan Yehuda mengalami banyak kerugian. Rezin berhasil merebut kota Elat dari Yehuda, lalu mengusir penduduk Yehuda yang ada di sana dan mengembalikan kota Elat kepada Bani Edom. Juga ia menawan banyak penduduk Yehuda dan orang-orang ini diangkut semuanya ke Aram di ibu kotanya Damsik. Pekah, Raja Israel juga mempermalukan Yehuda dengan sangat. Mereka datang dan menewaskan 120.000 tentara Yehuda. Zikri, perwira Israel, berhasil membunuh Maaseya, anak Raja Ahaz, Azrikam, kepala istana, dan Elkanah, orang kedua di bawah pemerintahan Raja Ahaz. Israel, kerajaannya, tentara ini, juga menawan 200.000 perempuan, anak laki-laki, dan anak-anak perempuan, serta banyak harta benda untuk dijarah dan diangkut ke Samaria. Namun ketika tentara ini pulang dari Yerusalem ke wilayah Samaria, Oded, seorang nabi Tuhan, menemui para tentara yang sedang berjalan ini dan berkata, Yehuda itu kalah karena meninggalkan Tuhan. Namun kalau kalian membawa penduduk Yehuda sebagai tawanan perang, perempuan dan anak-anak, ini akan menimbulkan murka Tuhan menyala. Maka kembalikanlah orang-orang ini. Nah, perkataan Nabi Oded didengar oleh beberapa pemimpin pasukan tentara Israel, yakni Azaria bin Yohanan, Berekia bin Mesilemot, Yehizkia bin Salum, serta Amasa bin Hadlai. Lalu mereka memutuskan untuk mengikuti akan perkataan Nabi Oded ini. Satu persatu tawanan dipanggil namanya, dan namanya mereka yang dipanggil dikasih makan, dikasih pakaian, kalau luka dirawat, lalu semuanya setelah selesai makan dan berpakaian diberi minyak-minyakan supaya mereka menjadi lebih segar, lalu mereka dilepas pulang ke Yeriko di wilayah Yehuda. Yeriko disebut sebagai kota pohon korma. Bahkan barang rampasan perang dari Yehuda dikembalikan kepada mereka. Setelah itu tentara Israel barulah pulang ke Samaria. Bukan itu saja, Yehuda sudah dikalahkan Aram, juga dikalahkan akan Israel Utara. Bani Edom juga datang menyerang akan Yehuda dan mengangkut tawanan-tawanan juga. Orang Filistin juga datang menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negeb Yehuda, merebut Bet Semes, Ayalon, Gederot, Soko dengan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya, dan Gomso dengan segala anak kotanya. Dan orang Filistin menduduki akan kota-kota ini. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda karena Ahaz berubah setia kepada Tuhan. Nabi Yesaya menguatkan Ahaz untuk meminta Ahaz dengan sangat berbalik kepada Tuhan. Namun Ahaz ketika menghadapi serangan-serangan musuh malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ahaz
mengambil emas perak dalam rumah Tuhan, juga perbendaharaan istana raja dan para pejabat. Kemudian mengirimkan harta benda ini kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, yang ada di wilayah utara untuk meminta bantuan. Tentu hal ini menyakitkan akan hati Tuhan. Saudara ingat Yesaya sudah memberikan perintah Tuhan kepada Ahaz untuk Ahaz mengandalkan Tuhan. Yesaya bahkan memberikan sebuah pernyataan yang luar biasa. Dia memberikan nubuat kedatangan Mesias dari seorang anak yang lahir dari perempuan muda atau gadis, dan bahkan dia sendiri memberikan tanda dari anaknya sendiri, yakni anak keduanya. Namun rupanya semuanya itu tidak pernah diperhatikan oleh Ahaz. Ya, ia ketika menghadapi persoalan, dia justru datang kepada Asyur. Mengapa? Karena memang dari awal hatinya tidak sungguh-sungguh mencari akan Tuhan. Sehingga akhirnya dia dengan mudah justru berpaling mencari akan pertolongan dari bangsa lain. Asyur ketika mendapatkan seluruh harta benda ini, ya lalu memutuskan untuk menolong Yehuda. Tiglat-Pileser datang menyerbu akan Aram, lalu mengalahkan Aram, merebut akan kota Damsik, ibu kotanya, dan mengangkut para penduduknya ke Kir. Rajanya Rezin dibunuh. Sesudah itu, Ahaz ya dia mendatangi akan Tiglat-Pileser di Damsik. Wah, Ahaz senang ya karena musuhnya sudah dikalahkan melalui bantuan Tiglat-Pileser ini. Lalu Ahaz ketika ada di Damsik, dia melihat mezbah orang Aram. Lalu muncul hasratnya untuk menyembah dewa orang Aram. Dia beranggapan dewanya orang Aram pasti hebat karena dewa saya yaitu Tuhan bisa dikalahkan. Lalu ia mengirimkan ukuran dan bagan dari mezbah itu ke Imam Uria yang ada di Yerusalem dan memberikan perintah supaya Imam Uria membuat mezbah yang persis sama dengan mezbah yang disembah oleh orang Aram itu. Dan benar saat Ahaz pulang dari Damsik ke Yerusalem, mezbah itu telah selesai. Lalu segera raja memberi korban bakaran, korban sajian, korban curahan, dan menyiramkan darah korban keselamatan di atas mezbah itu. Dan dia perintahkan Imam Uria untuk melakukan hal yang sama setiap waktu. Sementara itu, mezbah yang untuk Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, mezbah yang ada di bait suci yang telah dibuat oleh Salomo, mezbah yang sesungguhnya diberikan kepada Tuhan Allah Israel, Allah nenek moyang yang telah membawa Israel keluar dari Mesir masuk ke Kanaan, justru disingkirkan. Mezbah tembaga itu digeser ke utara, bejana pembasuhan disingkirkan, kereta perunggu dibongkar, dan demi menyenangkan hati Raja Asyur, Ahaz juga menyingkirkan serambi raja dan menutup pintu masuk raja yang ada di bait Tuhan. Ahaz juga membuat tempat pengorbanan di setiap kota Yehuda. Hal ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Saat meninggal, Ahaz akhirnya dikuburkan di Yerusalem, namun tidak di pekuburan raja-raja Israel. Dan Hizkia, anaknya, menjadikan raja menggantikan dia. Di riwayat hidup dan tingkah kelakuannya tercatat di kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel, dan Hizkia menggantikan dia menjadi raja atas Yehuda. Nah, kita akan bersyukur nanti karena Hizkia ternyata adalah raja yang berbeda dengan tingkah laku Ahaz. Sekarang kita masuk ke kerajaan Israel Utara. Ya, kita tinggalkan Yehuda sejenak. Israel Utara hari itu diperintah oleh Raja Hosea. Ya, dalam DDE 7 Juli 2020 telah dikupas bagaimana Pekah Raja Israel dikalahkan Tiglat-Pileser dari Asyur atas permintaan Ahaz. Kemudian Pekah dibunuh oleh Hosea bin Ela. Ya, sudah dicatat itu di dalam DDE 7 Juli ya pada Alkitab kita 2 Raja-Raja pasal 15. Jadi dimulailah pemerintahan Hosea. Hosea menjadi raja Israel di tahun ke-12 Ahaz raja Yehuda yang memerintah 9 tahun lamanya dan ia berbuat dosa kepada Tuhan walaupun tidak seperti raja-raja sebelumnya. Salmaneser raja Asyur, dia adalah pengganti daripada Tiglat-Pileser yang maju melawan akan Hosea ini. Hosea takluk kepadanya dan diperintahkan untuk membayar upeti yang besar setiap tahun kepada Asyur. Karena tidak mau takluk kepada Asyur, lalu Hosea membuat sebuah siasat.
Dia meminta perlindungan kepada So, Raja Mesir. Dan dia memutuskan tidak lagi mau membayar upeti kepada Asyur. Asyur tentu saja marah. Lalu mereka datang menyerang akan Israel Utara, Samaria, menangkap dan memenjarakan Hosea, lalu kemudian ingin menghancurkan Samaria. Samaria cukup kuat pertahanannya, dikepung selama 3 tahun, baru akhirnya dapat direbut. Setelah direbut, maka seluruh penduduk Israel diangkut semuanya ke Asyur dan dibuang untuk tinggal di daerah Halah di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan dan di kota-kota orang Madai. Paparan selanjutnya dari dua raja-raja pasal 17 memberikan catatan yang sangat panjang. Bagaimana runtuhnya Israel itu demikian mendukakan akan hati Tuhan, namun semuanya itu terjadi karena kerajaan Israel. Mereka murtad dari Tuhan. Mereka telah membuat Tuhan sakit hati. Semua perintah Tuhan sudah dilanggar. Ibadah kepada Tuhan sudah dinistakan. Bahkan mereka menyembah akan berhala-berhala orang Kanaan dan bangsa-bangsa lain. Anak-anaknya pun dikorbankan, sesuatu yang sangat keji di mata Tuhan. Diperingatkan para nabi, tidak diindahkan, mereka sudah tegar tengkuk. Jadi Tuhan sangat murka terhadap Israel. Dan akhirnya seluruh keturunan Israel ditolak oleh Tuhan. Habis semuanya dibuang dari hadapannya, dibawa ke negeri Asyur. Kerajaan Daud yang terkoyak seusai Salomo dibuat menyimpang oleh Yerobeam bin Nebat, raja pertama Israel Utara. Dan demikianlah berkelanjutan sampai raja ke-19 atau raja terakhir, yakni Hosea. Raja Asyur setelah membawa akan orang-orang Samaria ke Asyur, berarti tanah Samaria sekarang kosong. Lalu dia membawa orang-orang dari bangsa Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarwaim untuk dibawa masuk ke Samaria dan diam di kota-kotanya. Nah, bangsa asing ini ya ketika ada di tanah Samaria yang kosong, ternyata Tuhan mendatangkan singa untuk mengganggu akan orang-orang ini. Dan bangsa asing ini kemudian mendapatkan sebuah ide. Ya, kami tinggal di daerah yang asing, tidak kenal akan dewa sembahan daripada tempat ini, maka kami perlu diajar oleh seorang imam yang berasal dari Samaria atau Israel. Lalu kemudian Raja Asyur mengutus seorang imam Israel yang ada di Asyur untuk balik lagi ke Israel. Dia berdiam di Betel. Lalu dia mengajar kepada orang-orang Samaria ini bagaimana cara beribadah kepada Tuhannya Israel. Namun mereka sudah punya Tuhan sendiri. Jadi sambil mereka menyembah Tuhannya Israel, mereka juga membuat penyembahan pada allah-allah berhala-berhala yang sudah mereka miliki. Bangsa Babel membuat patung Sukot Benot, yaitu dewa mereka. Bangsa Kuta membuat patung Nergal. Bangsa Hamat membuat patung Asima, bangsa Awa membuat patung Nibas dan Tartak, bangsa Sefarwaim membakar anak-anaknya untuk menyembah Adramelek dan Anamelek. Mereka beribadah kepada Tuhan, tapi mereka juga beribadah kepada dewa berhala mereka. Maka sejak hari itu, di tanah Samaria terjadi sinkretisme penyembahan yang campur baur, yang sampai di zamannya Tuhan Yesus, ya kota Samaria atau daerah Samaria menjadi daerah yang dianggap daerah yang terkutuk karena mereka orang-orang ini tidaklah pertama bukanlah orang asli Israel, namun justru orang dari bangsa lain, dan yang kedua karena mereka tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Apa yang kita dapat pelajari daripada kisah sejarah suci ini? Saudara, Ahaz kalah terus-menerus. Kita tahu bahwa mulai dari ayahnya sudah diserang oleh Pekah dan Rezin. Demikian juga dia diserang juga oleh Pekah dan Rezin. Dan setiap kali diserang dia kalah. Nggak sampai jatuh. Samaria tetap kuat, tapi mengalami kerugian yang besar. Lalu Ahaz menganggap Tuhan tak sanggup menolong. Ia kecewa pada Tuhan dan dalam kemarahannya malah sengaja membuang ibadah di rumah Tuhan dan hidup sengaja meninggalkan Tuhan. Saudara, padahal yang sebenarnya terjadi bukan Tuhan nggak sanggup menolong. Namun mereka kalah atau Ahaz kalah karena tidak bergantung pada Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan.
Bukankah Tuhan telah membuktikan berkali-kali ketika raja-raja ini berserah kepada Tuhan, Tuhan sanggup untuk membuat mujizat mengalahkan akan bangsa-bangsa yang mencoba untuk menyerang akan Israel ataupun Yehuda. Nah, setelah kemudian mengalami kenaasan ya karena meninggalkan Tuhan, lalu kemudian salahkan Tuhan pula, menganggap Tuhan yang tidak mau untuk menolong. Ini seperti seorang anak yang sudah dilarang jangan main di jalanan, mengabaikan perintah orang tuanya, akhirnya tertabrak hingga luka parah. Bukannya menyesal, lalu kemudian datang kepada orang tuanya minta maaf dan dengar-dengaran, berjanji dengar-dengaran pada orang tuanya. Malah anak ini menyalahkan akan orang tuanya, kenapa kamu nggak tolong saya? Kan sudah diberitahu. Seharusnya Ahaz introspeksi diri. Mengapa ia dalam hidupnya selalu kalah, mengalami malapetaka dan naas. Seharusnya Ahaz sadar kekalahannya karena ia meninggalkan Tuhan, bukan karena Tuhan tidak sanggup menolong. Seharusnya Ahaz mendengar nasihat dan tawaran pertolongan Tuhan ketika Yesaya menyampaikannya. Seharusnya Ahaz kembali pada Tuhan. Seharusnya. Ya, sayang cuma seharusnya. Tidak pernah terjadi, hanya seharusnya. Bagaimana dengan Anda? Ketika hidup Anda mengalami kesulitan, kesusahan, persoalan yang besar, apakah Anda justru kecewa pada Tuhan? Ketika hidup Anda mulai meninggalkan Tuhan dan mulai banyak perkara terjadi yang membawa akan hal yang buruk, apakah Anda introspeksi diri dan kemudian Anda berbalik kepada Tuhan? Atau justru menyalahkan Tuhan? Hati-hati, peristiwanya sama. Tapi ketika mengambil kesimpulan yang salah, hidup kita akan menjadi lebih terpuruk. Peristiwa yang sama, kalau kita mengambil kesimpulan yang benar, maka akan menjadi kesempatan kita untuk berbalik daripada situasi yang buruk dan mulai lagi membangun hidup yang jauh lebih baik. Percaya pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Bukan seharusnya percaya, tapi percayalah kepada Tuhan. Mari berdoa. Ada banyak hal yang kami tahu, tapi bukan hal-hal yang kami tahu yang menyelamatkan kami. Tapi hal-hal yang kami lakukan dari apa yang kami tahu, itulah yang akan mengubahkan akan kehidupan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus, memohonkan akan kasih karuniamu, pertolonganmu. Sejauh kami percaya kepada Engkau, itulah yang akan kau kerjakan dalam kehidupan kami. Semakin besar dan tebal percaya kami kepada Engkau, semakin besar dan tebal pertolonganmu kepada kami. Semakin tipis dan ringan percaya kami kepada Engkau, maka tidak banyak pula perkara yang kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mau percaya dan mengandalkan Engkau, Tuhan. Amin.